pagi sahabat renungan holistik, saya Pendeta Windarto mengucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini saya ambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Ya, tentang keteladanan anak-anak muda. Ya, karena saat ini kadangkala anak-anak muda itu dipandang rendah, dipandang tidak bisa, dipandang tidak punya pengalaman, dipandang dia tidak mengerti apa-apa. Makanya dalam kitab ini menarik sekali ya, dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 14. Saya akan bacakan. Janganlah seorang pun memandang rendah karena kemudaanmu, tetapi ya, sebaliknya jadilah teladan bagi mereka yang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam iman, dan dalam kemurnian. Jadi anak-anak muda yang terkasih, seperti saya katakan tadi bahwa anak-anak muda kadang-kala dipandang rendah, tidak tahu apa-apa. Anak-anak muda kadang-kala dipandang bahwa kita ini tidak punya pengalaman. Makanya di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, jangan sampai karena kamu dipandang rendah karena kamu muda. Oh, kamu tidak bisa apa-apa, kamu masih kecil. Kamu belum makan garam kehidupan, saya lebih. Nah, Rasul Paulus mengingatkan, jangan seorang pun menganggap kamu itu rendah, kamu tidak bisa, karena kamu tidak punya apa-apa. Ini menarik sekali. Tetapi apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak dipandang rendah? Satu, kita harus jadi teladan. Contoh, figur yang bisa diteladani oleh orang lain. Sehingga orang lain melihat, oh ternyata kamu hebat. Walaupun kamu masih kecil, kamu hebat. Walaupun kamu masih anak sekolah, kamu hebat. Walaupun kamu masih muda, kamu hebat. Karena kita harus menjadi teladan. Kita menjadi contoh. Contoh dalam hal apa? Nah, ini yang akan kita pelajari dari Rasul Paulus kepada Timotius. Puji Tuhan. Kita lihat. Teladan dalam hal apa? Teladan dalam perkataan. Nah, nih, mulut kita harus dijaga. Ya, anak-anak muda, mulut kita harus dijaga. Teladan dalam perkataan. Firman Tuhan berkata dalam ayat-ayat lain mengatakan apa? Setiap apa yang keluar dari mulut kita hendaklah sebagai firman Tuhan. Sebagai firman Tuhan. Artinya apa? Orang melihat kita dari perkataan kita. Perkataan yang bisa membangun. Ya, saat ini banyak sekali kalau kita melihat perkataan-perkataan yang tidak membangun. Keluar dari mulut-mulut orang-orang percaya, dari anak-anak, lebih-lebih dari kepada anak-anak yang masih muda-muda, bahasa-bahasa gaul yang kadang-kala tidak baik untuk kita lihat. Yang kedua adalah dalam tingkah laku, perbuatan kita. Perbuatan kita harus mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Perbuatan kita harus mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Tingkah laku kita, ya. Tentu kita tahu bagaimana tingkah laku kita yang baik, yang mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Anak-anak muda yang luar biasa. Ini dalam dua hal ini, perkataan dan tingkah laku, itu harus bisa menjadi teladan kepada mereka sehingga orang bisa melihat bahwa kita adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Iya, saudara, selanjutnya apa? Di situ keteladan dalam hal apa? Ayat firman Tuhan menjelaskan kepada kita keteladan dalam roh, dalam iman, dalam kemurnian. Nah, ini menarik sekali. Dalam iman. Iman kita bisa diperlihatkan kepada orang lain, ya, sehingga anak-anak orang lain bisa melihat, kenapa sih siapa seperti itu? Kok perkataannya bagus? Kok tingkah lakunya bagus? Oh, ternyata bahwa dia memiliki iman kepada Yesus, kepada Yesua, kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita harus memperlihatkan, membuktikan bahwa iman kita itu kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Bahwa kalau kamu mengakui di dalam mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa kamu akan diselamatkan. Ini adalah iman. Kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita harus perlihatkan dan kita harus menjadi teladan bagi mereka. Dan yang terakhir adalah dalam kemurnian. Dalam terjemahan lain mengatakan dalam kesucian.
kita anak-anak harus bisa menjaga kesucian kita di hadapan Tuhan. Kesucian mulut kita, kesucian mata kita, kesucian hati kita, itu yang menarik, itu yang harus kita teladankan kepada orang lain, sehingga orang lain bisa melihat kita bahwa kita wow di hadapan Tuhan. Anak-anak wow di hadapan Tuhan, anak-anak pemuda, anak remaja yang wow di hadapan Tuhan. Itu kalau kita bisa menjadi teladan. Yang pertama, teladan dalam perkataan, teladan dalam tingkah laku, teladan dalam kasih kita, teladan dalam iman kita, dan teladan di dalam kemurnian atau kesucian kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Shalom.